ia seperti orang yang sakit. Dan apabila sampai waktu sahur, maka ia bangun daripada tidurnya, lalu ia membaca ratib sahur. Kemudian daripada itu lalu ia sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak. Lalu pula ia ratib subuh hingga terbit matahari. Manakala terbit matahari kira-kira segelah, maka bangkitlah ia sembahyang sunnatul isyraq 2 rakaat. Dan apabila sampai seperempat hari, maka bangkitlah ia sembahyang sunnatul duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat, dan yang terafdal itu 8 rakaat. Dan apabila radhiyallahu anhu melihat akan orang tuanya memakai pakaian yang indah-indah atau memakai pakaian yang ditegah oleh hukum syarak, maka dikatanya kepada orang tuanya, wahai orang tuaku, tiadalah suka Tuhan kita kepada orang yang bersuka-suka di dalam dunia ini. Demikianlah hal ahwalnya di masa kecilnya, yakni sebelum balighnya. Syahdan adalah halnya Tuan Syekh Said Muhammad Saman itu selalu dalam zikrullah siang dan malam, dan ia suka uzlah, artinya menjauhi daripada bercampur dengan manusia dan masuk khalwat, dan melazimkan ziarah ke Baqi', yakni tempat perkuburan segala istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam negeri Madinah Rasul, serta hampir dengan masjidnya pada tiap hari. Lalu ia berzikir dan membaca Quran di tempat itu. Dan setengah daripada wasiat Tuan Syekh Said Muhammad Saman radhiyallahu anhu, barang siapa membaca Allahumma ghafir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma jibr ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam 4 kali berturut-turut sesudah sembahyang subuh, niscaya ia masuk golongan jumlah martabat fadilah wali qutub. Dan lagi kata Tuan Syekh Said Muhammad Saman radhiyallahu anhu, tiadalah naik pangkatku ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melainkan sebab aku mangkala akan membaca doa ini pada tiap selesai salat subuh 4 kali berturut-turut, dengan tiada diselangi dengan perkataan dunia. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Said Muhammad Saman radhiyallahu anhu, aku dikurniai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunggu pintu hadratir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan setengah daripada kurnianya pula dijadikannya aku sebagai rahmat bagi segala umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada zaman sekarang hingga kepada orang kafir sekalipun. Alhamdulillah, tiada dijadikannya aku sebagai bala bagi mereka. Dan setengah daripada karamat Tuan Syekh Said Muhammad Saman yang dikhabarkan oleh Muqran bin Abdul Mu'in dengan katanya, ketika aku berlayar ke negeri Hijaz, manakala aku sampai di tepi laut, aku lihat mega awan sangat hitam, kemudian turunlah angin tufan hingga kapalku hampir karam. Maka aku sangat takut sehabis-habis takut. Maka aku berdiri di haluan kapalku, lalu aku berteriak sehabis-habis suaraku, ya Saman, ya Saman, ya Saman 3 kali, ya Mahdi. Maka tiba-tiba aku lihat ada 2 orang berjalan di atas air datang ke kapalku, seorang memegang sebelah kanan dan seorang memegang sebelah kiri. Kemudian berhentilah angin tufan itu dengan berkat doa orang itu, serta sampailah aku ke negeri itu dengan selamat. Dan setengah dari karamat Tuan Syekh Said Muhammad Saman adalah yang dikhabarkan oleh Muhammad Salih Asy-Sya'ab Al-Madani, ketika aku di Makkahil Musyarrafah, perempuanku hendak beranak dengan sangat susahnya dan hatiku sangat takut. Kemudian setelah habis ikhtiarku, aku baca Fatihah, aku hadiahkan kepada Tuan Syekh Said Muhammad Saman hingga sampai kepada waj'al lana min kulli dhiqin faraja wa kulli hammin wa bala'in makhraja. Setelah aku hendak membaca sambungannya, tiba-tiba aku lihat Tuan Syekh Said Muhammad Saman hadir di hadapanku dan berkata kepadaku, ulangi olehmu beberapa kali. Maka aku ulangilah bacaan itu dan beranaklah perempuanku dengan mudah berkat karamat Tuan Syekh Said Muhammad Saman radhiyallahu anhu. Dan setengah daripada karamat Tuan Syekh Said Muhammad Saman didapat oleh Syekhuna wa Ustazuna wa wasilatuna ila Allah Ta'ala Al-Arif Billah Tuan Syekh Haji Muhammad Aqib bin Haji Hasanuddin di dalam negeri Palembang. Adalah fakir menanggung utang 1060 ringgit banyaknya, dan tidak ada satu jalan pun untuk melepaskan dari hutang fakir itu, dan fakir menanggung itu selama lebih dari 3 tahun. Karena itu fakir tiada ada pikiran lain siang dan malam selain
selain memikirkan utang itu sampai mengeluarkan air mata. Hingga pada suatu hari fakir menangis dan berkata, jikalau Tuan Syekh Said Muhammad Saman itu benar-benar kutub yang mempunyai karamat yang besar, niscaya Allah melepaskan aku daripada hutangku ini. Maka setelah itu belum sampai setahun dari perkataanku itu sudah dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hutangku itu berkat karamat Tuan Syekh Said Muhammad Saman radhiyallahu an. Dan lagi setengah daripada karamat Tuan Syekh Said Muhammad Saman itu, jikalau ada hajat kita, hajat dunia ataupun hajat akhirat, mendapatkan kesukaran, maka tawajjuh dan ingatlah hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta kita baca tawassulnya, maka dengan berkat karamat Tuan Syekh Said Muhammad Saman jadi mudahlah serta segera kabulnya mujarrab. Adapun syarat kita hendak mendapatkan suatu karamat daripada aulia Allah itu dua syaratnya. Pertama, hati kita harus yakin bahwasanya orang itu adalah waliullah, sekali-kali tiada syak padanya. Dan yang kedua, jangan mungkir kita kepada kewaliannya jikalau ada pekerjaannya itu bertentangan pada zahirnya, sekalipun janganlah mungkir i'tiqad kita kepadanya. Dan jikalau dua syarat ini tidak ada, maka tidak akan memperoleh suatu karamat daripadanya sekalipun berkhidmat kepadanya 100 tahun. Syahdan adalah Tuan Syekh Said Muhammad Saman itu dilahirkan pada tahun 1132 daripada hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam negeri Madinah Rasul, dan diwafatkan radhiyallahu anhu itu pada tahun 1189 dari hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam hari Arbi'a 2 Zulhijjah al-Mubarakah, dan dimakamkan di Baqi berhampiran dengan pekuburan segala istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini suatu faedah, barang siapa melazimkan membaca manaqib Tuan Syekh Said Muhammad Saman pada tiap-tiap tahun sekali serta bersama-sama orang banyak, dan membaca Al-Quran serta bertahlil dan bersedekah sekadar kemampuannya, kemudian dihadiahkan pahalanya kepada Tuan Syekh Said Muhammad Saman, apalagi jika dikerjakan pada hari bertepatan dengan tanggal wafatnya, niscaya Allah akan meluaskan rezekinya yang halal, dan lagi Allah akan menyampaikan segala hajatnya min umurid dunia wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa kullu salihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah.